Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di pembahasan atau materi fikih kelas 9, melanjutkan dari pembahasan yang lalu tentang ahkamul udhiyah wa zakah. Masih kita berbicara tentang masalah yang terkait dengan kurban dan juga sembelihan, yang ini merupakan materi pengayaan dari apa yang telah kita bahas di buku muqarrar kita atau di buku paket kita. Hari ini kita akan mengkaji tentang waktu al-udhiyah. Al-udhiyatu ibadatun muwaqqatatun la tajzi'u qabla waqtiha ala kulli halin wa la tajzi'u ba'dahu illa ala sabilil qada' idza akharaha li'udhurin. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwa udhiyah ini adalah ibadah yang muwaqqatah, yang telah ditentukan waktunya, la tajzi'u qabla waqtiha, tidak cukup atau tidak mencukupi sebelum waktunya dalam keadaan apapun, dan juga setelah waktunya. Jadi tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya atau setelah waktu dari udhiyah. Illa ala sabilil qada, kecuali karena mengqada. Tidak akharaha li'udhurin, apabila dia mengakhirkan pelaksanaan udhiyah ini karena suatu udzur. Wa awwalu waqtiha ba'da salatil id liman yusalluna ka ahlil buldan. Adapun awal waktu penyelenggaraan ibadah kurban ini adalah setelah sholat id, bagi mereka yang sholat, bagi mereka yang menunaikan sholat seperti hanya ahlul buldan, yakni penduduk suatu negeri, au ba'du qadriha min yaumil id, atau kira-kira waktunya min yaumil id, dari hari id, liman la yusalluna kal musafirin wa ahlil badiyah, atau diperkirakan di hari id, ya, bagi yang mereka yang tidak sholat id, seperti karena misalnya dia musafir atau dia penduduk al-badiyah yang berada di pegunungan atau di pegunungan. Al-badiyah itu badu, ya, bukan di sebuah negeri atau di sebuah penduduk atau di tempat kota yang di situ ramai penduduk. Faman dabaha qabla salat fasya'nuhu syatul lahmin wa laysat bi udhiyatin. Maka barang siapa yang menyembelih kurban itu sebelum sholat, maka itu keadaannya seperti hanya berupa syatul lahmin, yakni daging hewan biasa, walaysat bi udhiyah, dan bukan dikategorikan sebagai udhiyah, ya. Jadi apabila dia melakukan penyembelihan sebelum id, sebelum sholat, maka itu sembelihannya hanya teranggap daging biasa dan bukan disebut sebagai daging kurban. Wa yajibu alaihi dabhu badliha ala sifatiha ba'da salat. Maka wajib bagi dia menyembelih penggantinya sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan ba'da salat, setelah pelaksanaan salat. Sebagaimana riwayat dari Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
man dhabaha qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuk fi syai'in. Wa fihi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nasakuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dari Al-Bara' ibn Azib sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhabaha qabla salat, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun, maka itu hanya daging saja, qaddamahu li ahlihi, yang dia persembahkan buat keluarganya, walaysa minan nusuk, dan bukan merupakan bentuk ibadah, ya, bukan merupakan bentuk ibadah fi syai'in, sedikit pun. Kemudian dalam hal ini juga ada hadis yang lain dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man dhabaha ba'da salat, barang siapa yang menyembelih setelah salat, faqad tamma nasakuhu, maka sudah sempurna ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah menepati, mencocoki sunnahnya kaum muslimin, yaitu menyembelih setelah pelaksanaan salat Id. Wa fihi aidan an Jundub ibn Sufyan al-Bajali, demikian pula hadis yang lain dari Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu qala syahidtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Kata Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu bahwasanya dia menyaksikan, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhabaha qabla an yusalliya, barang siapa menyembelih sebelum salat, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia mengulangi kedudukan itu dengan sembelihan yang lain. Artinya hendaklah dia mengulangi penyembelihannya, mengulangi ibadah kurbannya, karena yang disembelih sebelum salat itu tidak dikatakan sebagai udhiyah, melainkan hanya sembelihan biasa, daging yang kemudian dagingnya diperuntukkan buat keluarganya. Jadi tidak terhitung sama sekali sebagai korban. Wal afdalu an yuakhkhira ad-dabh hatta tantahiya al-khutbatani. Maka yang utama adalah mengakhirkan penyembelihan sampai khutbah selesai. Di anadzalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Jundub ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar, summa khataba summa dhabaha. Ya, kata Jundub ibn Sufyan al-Bajali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari nahar, yakni pada hari Aid. Summa khataba, kemudian beliau khutbah, summa dhabaha, kemudian dia menyembelih. Jadi di hadis yang pertama menyebutkan bahwa penyembelihan itu adalah setelah salat. Ya. Di mana kita ketahui bahwa setelah salat itu adalah khutbah, ya. Setelah salat itu ada khutbah, maka yang utama adalah menyembelih itu setelah khutbah selesai, ya. Meskipun setelah sholat dia menyembelih kemudian tidak mendengarkan khutbah, itu tidak mengapa, ya. Itu waqad tamma nasukuhu, maka sudah sempurna nasaknya atau ibadahnya atau ibadah kurbannya. Akan tetapi yang utama adalah dia mendengarkan khutbah dulu atau berkhutbah dulu kemudian dia menyembelih, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sufyan al-Bajali, ya. Sufyan dari Jundub ibn Sufyan al-Bajali. Dan di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wal afdal an la yadbah hatta yadbaha al-imam. Demikian pula yang utama adalah tidak menyembelih sampai imam telah menyembelih. In kana al-imam yadbah, apabila imamnya juga menyembelih kurban. Jadi misal
imam khutbah, imam salat Id itu beliau juga menyembelih kurban, maka yang utama adalah tidak menyembelih sampai imam selesai menyembelih, ya. Hatta yadbah al-imam in kana imam yadbah fi musalla, ya, apabila imam itu menyembelih di musolanya atau di tempat salatnya itu. Maksud musola di sini adalah memang maksud menyembelih di musola itu menyembelih tidak jauh dari tempat itu atau di kawasan itu, ya. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya, hal ini mengikuti contoh atau qudwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fa fi sahih Al-Bukhari an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalla. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih dan juga wayanhar, ya, menyembelih unta bil musalla, di musallanya atau di tempat salat Idnya, yakni yubarrizu adhiyatahu inda musalla al-Id, yakni membawakan, ya, udhiyahnya di musalla al-Id, di tempat salat Id. Fayadbahuha hunaka, kemudian disembelih di situ, ya. Idharan li sya'airillah, ya, sebagai bentuk idhar, menampakkan syiar Islam, syiar Allah, waliya'laman nas bil fi'li, dan agar manusia melihat bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatid dzabhi al-udhiyah, tentang tata cara penyembelihan udhiyah. Waliyushal at-tanawulul fuqara minha wa laysal ma'na annahu yadbahuha fi nafsil musalla, dan agar memudahkan orang-orang fuqara untuk mendapatkan hewan kurban tersebut, ya, daging kurban tersebut. Walaysal ma'na annahu yadbahuha fil nafsil musalla, bukan maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di tempat salat yang sama, ya, di annahu masjid wal masjid la yalus bidam wal fars, karena musalla itu adalah masjid, sedangkan masjid itu tidak pantas, tidak cocok kalau dikotori dengan darah dan juga kotoran. Jadi yang maksudnya tadi disebutkan karena Nabi SAW yadbah wa yanhar bil musalla, Nabi SAW menyembelih dan berkurban di musalla, maka maksudnya, ya, di sini bukan berarti di tempat yang sama ketika beliau sholat, ya. Bukan itu maksudnya. Karena apa? Tempat beliau sholat itu ada namanya musalla atau namanya masjid, ya. Sedangkan masjid itu tidak pantas atau tidak layak dikotori dengan darah dan juga kotoran, ya. Jadi masjid atau tempat sujud, ya, di musalla atau tanah lapang yang digunakan untuk sholat Id itu tidak pantas kemudian dikotori dengan darah ataupun dengan kotoran, ya, karena kita ketahui bahwa musalla al-Id, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat khusus yang di tanah lapang yang dijadikan sebagai tempat sholat, ya, tempat khusus di tanah lapang yang dijadikan untuk sholat, itu namanya musalla atau disebut dengan musalla al-Id, ya. Nah, ketika pelaksanaan kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa beliau yadbah wa yanhar bil musalla, menyembelih dan berkurban di musalla. Maksudnya adalah bukan di tempat itu, ya, bukan di tempat dia sholatnya, bukan, tetapi beliau membawakan, ya, menampakkan hewan kurbannya ke tempat dia sholat, di bawah, ya. Adapun penyembelihannya bukan di tempat itu, ya, tetapi, ya, tidak jauh dari tempat itu, ya. Yang jelas bukan di area yang digunakan untuk sholat, karena area yang digunakan untuk sholat itu adalah masjid, dan masjid itu tidak pantas atau tidak layak kalau seandainya dikotorin dengan darah ataupun kotoran, ya. Wa fi sahih Al-Bukhari aidan an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma khataba yaumal Id
yauma Idul Adha qala fankafa'a ila kabshain yani fadabahahuma thumma kafa'an nasu ila ghanimatin fadabahuha. Demikian pula di dalam hadis Sahih Bukhari ya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah di hari Id qala fankafa ila kabshain. Kemudian beliau membawakan kepada 2 ekor domba kibas ya, yakni fadabahahuma. Kemudian domba itu beliau sembelih. Kemudian begitu pula manusia mereka ya para sahabat atau manusia pada waktu itu juga menyembelih hal yang sama ya. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar bil Madinah. Fataqaddama rijalun fanahara wa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahara. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu an yu'ida bi nahrin akhar wa la yanharu hatta yanhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, kata Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami yauman nahar pada hari an-nahar, pada hari penyembelihan, yaitu hari Id bil Madinah di Madinah. Fataqaddama rijal fanaharu. Kemudian ada beberapa orang yang berkurban ya, wa dhannu, dan mereka menyangka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahara. Mereka menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkurban, telah menyembelih kurbannya. Fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan man kana nahara qablahu an yu'ida bi nahrin akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya, Nabi memerintahkan orang-orang yang telah menyembelih sebelum beliau ya, telah berkurban sebelum beliau an yu'ida bi nahrin akhar, untuk mengulangi dengan sembelihan yang lain. Ini tidak sah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih ya. Makanya tadi disebutkan bahwa kalau imamnya menyembelih maka hendaklah ya makmum atau yang lainnya menyembelih setelah imam selesai menyembelih. Wala yanharu hatta yanhara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak berkurban sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban ya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Muslim. Wa yantahi waqtul udhiyah bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min ayyamit tasyrik. Dan waktu penyembelihan ini berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Wa huwa yaumus salis asyar ya, yaitu hari ke-13 min Dzulhijjah. Hari 13 Dzulhijjah. Fa yakunu dzabah fi arba'ati ayyam. Maka kalau begitu penyembelihan itu ada pada 4 hari ya. Yang pertama adalah hari Idnya, yaitu hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yaumul hadi asyar wa yaumus sani asyar wa yaumus salis asyar, yaitu kemudian hari ke-11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Layali lailatil ahadi asyar wa lailatil tsani asyar wa lailatil tsani asyar. Dan begitu pula salasu layalin ya, ada 3 malam, yaitu malam ke-11 ya, malam ke-12 dan malam ke-13 ya. Malam 11, malam 12 dan malam ke-13, berarti pelaksanaan kurbannya adalah di malam hari. Ini juga boleh ya. Wa hadha huwa qaulur rajih min aqwali ahli ilmi. Dan ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat ahlul ilmi atau para ahlu al-ilmi atau para ulama.
Wa bihi qala ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ihda riwayatain, dan ini juga adalah pendapat Ali bin Abi Thalib di dalam salah satu di antara dua pendapatnya, ya. Jadi waktu pelaksanaan kurban itu ada 4 hari, yaitu yang pertama hari nahar, ya, dan yang kedua adalah 3 hari tasyrik, ya. Hari ke-11, hari ke-12, dan hari ke-13. Nah, kemudian disebut juga boleh juga lah salasu layalin, ada 3 malam, yaitu malam ke-11, malam ke-12, dan malam ke-13, ya. Malamnya juga boleh, tetapi kalau malamnya hanya 3 malam. Malam 11, malam 12, dan malam ke-13. Adapun malam ke-10 tidak boleh. Kenapa? Malam ke-10 itu belum sholat Id, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa tidak sah kalau seseorang melaksanakan kurban apabila sebelum waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan tentang waktu kurban. Kemudian qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa huwa madhabul madhabu imami ahli Basrah Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, ini juga adalah pendapat dari Imam Ahlul Basrah, penduduk Basrah, penduduk Basrah. Basrah itu di Irak, ya, yaitu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah ulama tabi'in yang berasal dari kota Basrah, ya, Basrah di Irak. Wa imamu ahli Makkah, demikian pula ini ada pendapat imamnya penduduk Mekah, yaitu Atha bin Abi Rabah. Yang dikenal ya, Atha bin Abi Rabah ini adalah imam bagi penduduk Mekah. Wa imamu ahli Syam Al-Auza'i. Kemudian ada juga imam penduduk negeri Syam. Negeri Syam itu adalah kalau sekarang itu Palestina, Suriah, ya, Lebanon, itu adalah disebut dengan Syam, ya. Imam ahlu Syam itu dikenal yaitu Imam Al-Auza'i. Kemudian juga imam fuqaha ahlil hadis. Imam fuqaha ahlil hadis seperti Asy-Syafi'i, ya. Nah, ini juga berpendapat yang sama. Saya kira ini banyak ya pendapat yang disepakati oleh para ulama tentang pelaksanaan hari Aid, hari nahar penyembelihan, yaitu ada semuanya totalnya ada 4 hari, ya. Kemudian wahtarahu Ibnul Mundhir, dan juga ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Al-Mundhir. Qultu wakhtarahu Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, kata Syekh Al-Utsaimin, dan ini juga pendapat Ibnu Taimiyah, dan ini ada juga yang rajih dari pendapatnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang merupakan murid senior dari Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian kata Ibnu Qayyim di qaulihi ta'ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Liyashhadu, agar mereka menyaksikan manafi', ya, berbagai manfaat bagi mereka, wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang maklumat, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat ayyamin ma'lumat yaitu yaumun nahar wa salasata ayyam ba'dahu. Ya, disebut dengan ayyamun ma'lumat, hari-hari yang maklumat, hari-hari yang diketahui, maksudnya ini adalah hari penyembelihan dan 3 hari tasyrik, ya. Nah, ini saya kira cukup ya penjelasan tentang waktu pelaksanaan udhiyah. Berikutnya adalah dzikru ismillah ala dzalika yatanawalu dzikri ismihi inda dhabhiha wa inda akliha. Kemudian berikutnya adalah kalimat waliyadkurusmallah, ya. Waliyadkurusmallah di dalam ayat ini
wa yadhkur, maka menyebut nama Allah ini ya. Apa sebentar, ada yang terlewat. Kita baca saja dulu ya. Al-ayyamul ma'lumat yaumun nahar wa salasatu ayyam ba'dahu. Wa an Jabir ibn Mut'im an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah penyembelihan. Ya. Kemudian hal ini dikuatkan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Ya. Dalam hadis yang lain bahwa hari tasyrik ini adalah hari makan dan minum dan hari tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bab hadhil ayyam wahidan bi kaunihi ayyamu dzikrillahi azza wa jalla. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hari-hari ini satu tempat, yaitu tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hari nahar dan hari tasyrik ini yaitu hari makan, hari minum. Berarti hari yang tidak boleh kita berpuasa. Kemudian hari penyembelihan dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mengingat Allah atau zikrullah ini ada dua ya, yatanawal dzikrul mutlaq wa dzikrul muqayyad. Termasuk juga zikir yang mutlak dan zikir muqayyad ala bahimatil an'am. Ya, zikir mutlak ya ini zikir secara umum, kemudian zikir muqayyad di sini adalah termasuk juga zikir saat kita menyembelih hewan kurban ya. Kemudian wadzabhu fin nahar afdalu wa yajuzu fil lail li'annal ayyam ya, bahwa menyembelih di siang hari ini lebih utama daripada lebih utama afdal ya, daripada malam hari tentunya. Wa yajuzu fil lail, dan boleh dilakukan penyembelihan pada malam hari. Li'annal ayyam, karena hari-hari itu idzan yang pertama dzikru ismillah ala dzalika yatanawal dzikri ismihi 'inda dzabhiha wa 'inda akliha. Menyebut nama Allah ini termasuk di dalamnya adalah menyebut ketika kita menyembelih dan menyebut nama Allah ketika kita memakan hewan kurban. Kemudian idza utliqat dakhalat fiha layali walidzalika dakhalat al-layali fil ayyam. Jadi kalau disebutkan tentang ayyam ini maka secara mutlak ya, maka di situ masuk juga termasuk di dalamnya adalah malam hari ya. Ini artinya tadi disebutkan bahwa boleh kita melakukan penyembelihan hewan kurban di malam hari. Wala yukrah adzahu fil lail, dan tidak dimakruhkan menyembelih di malam hari, li'annahu la dalil ala karahah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang makruhnya menyembelih di malam hari. Sedangkan al-karahah hukmun syar'i yaftakiru ila dalil. Ketika kita menyebutkan makruh misalnya menyembelih hewan kurban di malam hari, makruh itu termasuk bagian dari hukum syar'i. Maka ketika itu bagian dari hukum syar'i, maka itu membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan larangan menyembelih hewan kurban di malam hari. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil dzabh lailan, Nabi melarang dari menyembelih di malam hari. Maka kata di dalam talkhis, wallahi talkhis ini adalah kitab karya Ibnu Hajar, disebutkan fihi Sulaiman ibnu Salamah al-Khabairi
huwa matruk. Hadis ini di dalamnya ada perawi atau periwayat hadis yang namanya Sulaiman Ibnu Salimah Al-Khabairi. Nah, disebutkan di dalam kitab At-Talkhis bahwa rawi ini adalah matruk, artinya ditinggalkan. Ya, artinya kalau matrukul hadis berarti hadisnya tidak diambil, atau dengan katanya hadisnya lemah. Kemudian kita lanjut saja dengan pasal yang ketiga, yakni fi jinsi ma yudahi bihi wa amman yajzi. Ya. Jenis hewan kurban dan untuk siapa saja hewan itu bisa mencukupi. Al-jinsul ladzi yudahi bihi bahimatul an'am. Jenis binatang kurban itu hendaklah berupa bahimatul an'am. Ya. Hanya bahimatul an'am saja, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan tata cara ibadah tertentu, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk agar mereka mengingat Allah terhadap apa yang Allah karuniakan berupa hewan-hewan ternak. Wa bahimatul an'am hiya ibil wal baqar wal ghanam. Bahimatul an'am ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah unta, yang kedua al-baqar, dan yang ketiga al-ghanam. Al-ghanam ini ada jenis dari da'an, min da'nin wa ma'izin, ya. Baik itu berupa da'an atau ma'iz. Da'an itu domba, sedangkan ma'iz itu kambing, ya, atau disebut dengan kambing Jawa, ya. Biasanya ma'iz itu disediakan dengan kambing Jawa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Katsir, ya, tentang jenis hewan kurban tersebut. Kemudian wa kadzalika huwa indal kemudian liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnah illa an ta'sira alaikum fadabahu jad'atan min adhan, rawahu Muslim. Kemudian di dalam hadis disebutkan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu hewan yang telah berumur, ya, hewan yang telah berumur sesuai dengan ketentuan, nanti akan dijelaskan. Illa an ta'siru alaikum, kecuali apabila kalian mendapatkan kesulitan, pada bahu jad'atan, maka patut bahu, maka boleh kalian menyembelih jad'ah minal dha'an, yaitu yang hewan jad'ah, bukan musinnah, tetapi jad'ah berupa apa? Berupa dha'an, berupa domba. Kemudian al-musinnah, yang dimaksud dengan musinnah itu adalah as-saniyah fama fauqaha, yaitu yang telah berumur 2 tahun lebih, minal ibil wal bakar wal ghanam, ya, dari unta, bakar, dan ghanam. Nanti akan dijelaskan pengertiannya seperti apa. Wali annal udhiyah ibadatun kal haji, karena udhiyah ini adalah ibadah sebagaimana al-haji dalam ibadah haji, ya. Udhiyah ini adalah ibadah sebagaimana hewan haji di dalam ibadah haji. Fala yushra'u minha illa ma ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disyariatkan kecuali sebagaimana yang telah dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yanqul anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ahda aw dhaha bi ghairi ibil wal bakar wal ghanam. Dan tidak ada dinukilkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah menyembelih hewan hadyu atau hewan kurban bi ghairi ibil wal bakar wal ghanam, dengan selain unta, selain sapi, dan juga selain domba, ya, tidak ada. Nah, misalnya menyembelih dengan menyembelih kurban dengan
misalnya dengan keledai, ya, tidak ada. Atau hewan kurban dengan kuda, ya, juga nggak ada, ya. Atau dengan apa namanya, keledai yang dimaksud keledai ada keledai liar, karena keledai negeri itu nggak boleh, ya. Itu tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Kemudian wal afdal minha al ibil, dan di antara yang paling utama dari hewan kurban itu adalah al ibil. Yang pertama adalah unta, summal bakar, kemudian sapi, summa ta'an, summal ma'is, ya. Kemudian domba, kemudian kambing, ya. Summa sab'ul al-ba'ir, kemudian 7 al-ba'ir, ya. Jadi 7 untuk 7 orang dengan seekor unta, ya. Summa sabu al-baqarah, kemudian 7 orang dengan seekor sapi. Itu yang utamanya. Yang pertama adalah seorang berkurban dengan 1 unta penuh untuk sendiri, ya, boleh, ya. Kemudian yang kedua 1 sapi penuh untuk sendiri, ya, boleh. Kemudian 1 ekor kambing, 1 ekor domba, ya. Kemudian berikutnya adalah 1 ekor maiz kambing, dan kemudian 1 ekor unta untuk 7 orang, kemudian 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya, itu urutan-urutan afdhaliyahnya di dalam hewan kurban. Wal afdalu min kulli jinsin asmanuhu, dan yang lebih utama dari setiap jenis itu, ya. Nah, misalnya setiap jenis ibil yang bagaimana yang utama? Yang paling gemuk. Wa aksaruhu lahman, dan yang paling banyak dagingnya. Wa akmaluhu khilqatan wa ahsanuhu manzaran, dan yang lebih sempurna yang lebih sempurna sifat-sifatnya dan paling bagus manzarnya, bentuknya atau pemandangan, atau bentuknya atau pemandangannya yang paling enak dilihat, ya, paling bagus. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini aqranaini amlahaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor kibas. 2 ekor domba kibas itu domba yang gemuk, kayak domba wol gitu, ya. Aqranaini, yang keduanya bertanduk. Amlahaini, amlah itu adalah ma khalata bayadahu sawadun, ma khalata bayadahu sawadun, yaitu hewan yang warna putihnya, ya, warnanya putih dihiasi dengan warna hitam. Jadi warna dasarnya putih, kemudian ada warna hitam-hitamnya, misalnya di kakinya hitam, atau di bagian kepalanya ada hitamnya, ya. Itu warna dasarnya putih, kemudian seperti itu namanya amlah, ya. Amlahain itu ma khalata bayadahu sawad, yaitu apabila warna putihnya dilingkupi dengan warna hitam, ya. Nah, kalau kita mencari domba buat kurban, yang utamanya seperti itu. Yang pertama, ya, yang gemuk, ya, termasuk dari jenis domba, kemudian gemuk, berdaging, ya, kemudian punya tanduk, kemudian warnanya putih dengan dilingkupi warna hitam pada bagian-bagian hewan tersebut. Ini yang sebagaimana di kurban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqranin fahirin yaqulu fi sawad wa yanduru fi sawad wa yamshi fi sawad akhrajahu al-arba'ah, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kabsh yang akran, ya, yang memiliki tanduk. Kemudian fahir yaqulu fisawat, ya. Ya, ini yaqulu fisawat,
dia makan fisawat di bagian hitam, berarti di bagian kepalanya hitam. Wayang duru fisawat, dan dia melihat fisawat pada bagian yang hitam, berarti bagian matanya itu berwarna hitam. Wayam si fisawat, demikian juga dia berjalan fisawat, berarti di tempat berjalannya di kakinya berwarna hitam. Jadi warna hitamnya itu pertama ada di bagian mulutnya, ya. Kemudian yang kedua ada hitamnya di bagian matanya, ya. Kemudian yang ketiga ada hitamnya di bagian kakinya, ya. Nah, ini menunjukkan sifat-sifat dari amlah itu seperti apa, seperti itu, ya. Jadi Nabi SAW dhaha bi kabsyaini, ya, aqranaini amlahaini, ya. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kibas, ya, domba yang memiliki sifat diantaranya akronain, memiliki 2 tanduk, ya, berarti hewannya bertanduk, ya, ini yang utamanya. Kalau tidak bertanduk ya tidak masalah juga, misalnya hewannya hewan betina nggak apa-apa juga, ya, tidak ada harus disebutkan hewan jantan, cuman di sini utamanya, ya, tidak ada larangan, cuman utamanya adalah hewan yang bertanduk, dan umumnya hewan-hewan yang bertanduk ini adalah hewan jantan. Kemudian di dalam hadis Tirmidzi Hasan Sahih dari Abi Rafi' al-Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabsyaini saminain. Nah, ini Nabi SAW apabila beliau kurban, ya, beliau memberi 2 kibas yang saminain, yang gemuk. Nah, ini diantara sifat-sifat dari hewan kurban. Kemudian kita lanjut saja ke jumlah hewan kurban yang mencukupi. Wa tajzi'u al-wahidah minal ghanam 'anil syahshi. Al-wahid, ya. 1 ekor ghanam itu mencukupi 1 orang. Wa yajzi'u sab'ul ba'ir awil baqarah amma tajzi'u anhu al-wahidah minal ghanam, ya. Dan sab'ul ba'ir 7, ya, dari al-ba'ir maksudnya 7 orang untuk 1 ekor ba'ir atau sapi, ini setara atau sama dengan 1 orang untuk al-ghanam. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqara an sab'atin, rawahu Muslim. Kata Jabir radhiyallahu anhu bahwa kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Al-Hudaybiyah, pada Amul Hudaybiyah, pada tahun di situ ada tahun Hudaybiyah, ya. Dengan al-badanah, ya, dengan al-badanah. Al-badanah ini adalah unta. An sab'atin, dari 7 orang. Kemudian wal baqarah an sab'atin, dan juga sapi dari 7 orang. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhallina bil haji fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibi wal baqar kulla sab'atin minna fi badanatin, ya. Di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa kami keluar bersama Rasulullah, ya, muhallina, melakukan ihlal untuk haji. Kemudian Rasulullah memerintahkan kami untuk agar kami berserikat di dalam unta dan baqarah dan sapi dengan 7 orang, ya, 7 orang untuk bersama-sama untuk berkurban dengan menggunakan 7 orang pada 1 ekor unta. Kemudian fahada dalil ala anna sab'al ba'ir awil baqarah qaimun maqamal wahidah minal ghanam. Ini menunjukkan bahwa 7 orang, ya, 7 orang itu dengan berkorban 1 ekor unta ataupun sapi, ya, ini memiliki kedudukan sama dengan 1 orang berkurban dengan 1 ekor
kambing ya. Wa mujzi'u amalan wa mujzi'u amma tajzi'u anhu li'anna al-wajib fil ihsar wa tamattu hajjun ala kulli wahid ya. Wa mujzi'u amma tajzi'u anhu, dan yang mencukupi ya, li'anal wajib, karena yang wajib ketika haji al-ihsar. Ihsar ini adalah yang terkepung ya, yang tidak bisa melaksanakan amalan tertentu karena kondisinya. Kemudian juga bagi orang yang haji tamattu adalah hajjun ala kulli wahid ya, hajju ala kulli wahid ya. Wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-badana an sab'atin, dan Nabi menjadikan bahwa seekor unta untuk 7 orang. Padalla ala anna sab'aha yahilu mahalal wahidah. Ini menunjukkan bahwa 7 orang ini ketika dia membawakan hajinya, hewan kurbannya itu bisa mewakili 7 orang ya. Nah, ini sama dengan mewakili dengan 1 orang apabila dia menggunakan hajinya yang berupa ghanam. Wa yakunu badlan anha wal badal lahu hukmul badal, dan ini menunjukkan gantinya. Jadi asalnya adalah al-hadyu atau hewan yang disembelih bagi jamaah haji itu adalah dengan al-ghanam, dengan domba ya. Tetapi di sini Nabi SAW memerintahkan 7 orang ya, 7 orang fa'amara, yang disebutkan asab al-ba'in al-baqarah ya. Nabi memerintahkan agar kami bersama-sama 7 orang di dalam 1 ekor sapi atau 1 ekor unta ya. Ini menunjukkan bahwa kedudukannya sama antara 7 orang dengan 1 ekor unta atau sapi, memiliki kedudukan yang sama dengan 1 ekor kambing ya, bagi 1 orang. Fa amma istiraq adadin fi wahidatin minal ghanam aw sab'atin ba'irin aw baqaratin fa'ala wajhain ya. Dan di sini istiraqu adad, bersama-sama dalam bilangan, fi wahidatin minal ghanam, pada 1 ekor kambing, au fi sab'in ba'irin, atau pada 7 ba'ir, au baqarah, atau sapi. Ini ada dua sisi ya. Yang pertama al-istiraq bis sawab, jadi bersama-sama di dalam sebuah pahala. Bi an yakuna malikul udhiyah wahidan wa yusyriku ma'ahu ghairuhu minal muslimin bisawabiha fahada jaizun mahma kasura al ashkhas fa inna fadlallahi wasi'un ya. Yang pertama, bersama-sama di dalam pahala ya. Contohnya bi an yakuna malikul udhiyah wahid, pemilik udhiyah, pemilik korban itu 1 orang. Kemudian bersama orang ini diikutkan pahalanya beberapa orang di kalangan kaum muslimin, maka ini boleh. Jadi kalau seorang berkurban, pemilik kurbannya 1 orang ya, dia misalnya berkurban seekor kambing atau seekor domba ya. Kemudian dia mengikut sertakan dalam pahalanya yang lainnya, maka ini boleh ya, meskipun yang diikut sertakan itu banyak sekali, misalnya ada keluarganya, adiknya dan sebagainya. Fa inna fadlullahi wasi, karena sesungguhnya karunia Allah itu sangat luas. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah korbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kabshin ya, dengan seekor domba kibas. Qala laha ya Aisyah, kemudian Rasulullah berkata, wahai Aisyah, halimi al-madiyah, coba bawakan pisau padaku. Summa qala,
ajjad wasjudiha bihajarin fakultu summa akhadaha fa akhada al-kabsh. Kemudian beliau memerintahkan untuk membakar kambing. Setelah itu lalu beliau membaringkan udhiyahnya, ya, kemudian beliau menyembelihnya. Faqal, kemudian ketika menyembelih beliau mengatakan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin summa dhahabihi. Ya. Jadi ketika Nabi SAW membaringkan hewan kurbannya, kemudian Rasulullah menyebutkan bismillah, ya Allah, taqabbal min Muhammad, terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Kemudian dhaha, kemudian beliau menyembelih. Ya. Ini menunjukkan bahwa bolehnya kita mengikut sertakan dalam pahala beberapa orang, ya, dalam satu ekor hewan kurban. Meskipun pemiliknya satu, tetapi mengikut sertakan pahalanya banyak. Ya. Kemudian wa fi musnadil Imam Ahmad, dari dua hadis Aisyah dan Ibnu Abi Rafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudahi bi kabsyaini. Di dalam dua hadis, yang pertama hadis Aisyah dan yang kedua hadis Abi Rafi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor kibas. Salah satunya adalah untuk beliau sendiri. Kemudian yang satunya lagi satunya untuk beliau sendiri dan keluarganya, sedangkan yang lainnya adalah untuk umatnya seluruhnya. Jadi di dalam hadis Aisyah dan Abu Rafi ini disebutkan bahwa beliau berkurban dengan 2 ekor kambing kibas. Yang satunya kurban untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Kemudian yang lainnya, yang satunya lagi adalah untuk umatnya secara keseluruhan. Wa min hadis Jabir wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma yudahi bi kabsin anhu wa an lam yudahi min ummatihi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma bahwa beliau yudahi bi kabsin anhu wa amman lam yudahi min ummatihi. Beliau berkorban untuk dirinya dan juga beliau menyembelih untuk dari umatnya yang tidak menyembelih. Ya. Ini menunjukkan bolehnya berserikat di dalam pahala. Nah, ini saya kira cukup diwakili satu saja yang menunjukkan tentang bolehnya berserikat di dalam pahala, meskipun kurban yang dikurbankan itu hanya satu. Kemudian yang kedua, al-wajhu tsani al-ishtirak fil milki, ya. Berserikat di dalam hal kepemilikan. Bi an yastarika syakhsani fa aksar fi milkin udhiyatin wa yudhiya biha fa hada la yajuz. Ya. Berserikat di dalam kepemilikan, yaitu di antaranya adalah 2 orang, misalnya 2 orang atau lebih, dia berserikat bersama-sama dalam kepemilikan 1 ekor udhiyah. Kemudian 2 orang ini menyembelih, ya. Nah, ini fahadalah ya juz, maka ini tidak dibolehkan wala yasih, dan ini wala yasih udhiyatan, ya. Dan ini tidak sah sebagai sebuah udhiyah. Illa fil ibil wal bakar ila sab'atin faqat, kecuali berserikat dalam kepemilikan ibil, unta dan juga sapi. Ini boleh, ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya tadi, ya. 7 orang bisa berserikat untuk memiliki 1 ekor unta, 7 orang bisa berserikat untuk memiliki 1 ekor sapi. Adapun 2 orang berserikat untuk memiliki 1 ekor kambing, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak sah sebagai sebuah udhiyah.
Wa dzalika li'anna al-udhiyah ibadatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Hal ini dengan alasan karena udhiyah ini adalah sebuah ibadah dan sebuah kurbah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fala yajuzu iqa'uha wala ta'abud biha illa ala wahil masyru'. Maka tidak boleh kita melaksanakannya, ya, atau kita beribadah dengan kurban tersebut kecuali sesuai dengan yang disyariatkan atau dalam bentuk yang disyariatkan, baik zamanan wa adadan wa kaifiyatan, baik waktunya, ya, kemudian jumlahnya dan juga tata caranya, ya. Karena ya saya ulangi, karena hewan kurban ini adalah sebuah ibadah, maka harus dilaksanakan sesuai dengan syariat, ya, baik yang menyangkut waktunya, ya, ataupun bilangannya ataupun adatnya, ya, jumlah atau kaifiatnya. Kemudian apabila dikatakan lima adalah yasih, kenapa nggak sah? Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah telah berfirman, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengamalkan, ya, meskipun seberat biji zarah, Allah akan melihatnya. Ya, maka sebagaimana seandainya ada dua orang ishtaraka fi syira'il lahmin wa tasaddaq bihi wa likulli minha minal ajri bihasabihi. Seandainya dua orang misalnya bersepakat, dia bersama-sama membeli daging, kemudian daging ini oleh kedua orang itu disedekahkan, ya, maka bagi masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan keadaannya itu. Maka bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini atau subhat seperti ini? Maka kita jawab, annahu laisal maqsud minal udhiyah mujarrad laham, bahwa udhiyah ini, maksud dari udhiyah ini bukan semata-mata daging, lil intifa au sadaqah, untuk dimanfaatkan atau untuk disedekahkan. Wa innamal maqsud bil udhiyah iqamati sya'iratin min sya'airillah, ya, yaitu kita menegakkan syiar dari syiar-syiar Allah, ala wajhil ladzi syara'ahu Allah, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah wa rasuluhu, dan disyariatkan oleh rasulnya. Fa wajaba taqyiduha bihasabi ma jaa bihi syara', maka wajib kita untuk melaksanakannya sesuai dengan yang telah datang petunjuknya di dalam syariat. Walidzalika faraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina syatil lahmin wa syatin nusuk. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara daging biasa dengan daging kurban, ya. Kalau daging biasa seperti misalnya kita menyembelih kambing atau domba, ya, kemudian sembelihnya itu kita makan dagingnya itu sembelihan biasa, ya. Akan tetapi jika sembelihannya daging ini adalah daging kurban, maka itu mempunyai ketentuan khusus, ya, mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu sebagai bentuk taqarrub ilallah, ya, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzabaha qabla salat fa sya'nuhu sya'nul lahm. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka keadaan dagingnya seperti daging biasa. Au fa huwa lahmin qaddamahu li ahli, atau dia adalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, ya, yang dia berikan untuk keluarganya. Wa man dzabaha ba'da shalah, maka barang siapa yang menyembelih setelah salat, faqad asaba an-nusuk, maka dia telah mencocoki ibadah, ya. Au qala faqad tamma nasakuhu, atau dia telah sempurna ibadah kurbannya. Wa asaba sunnata al-muslimin, dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin, yaitu menyembelih setelah salat, ya. Wa kama faraqa sallallahu alaihi wasallam fi zakatil fitri, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan dalam masalah zakat fitri baina ma dafa qabla salat wa ma dafa ba'daha. Ya, sebagaimana dalam zakat fitrah antara yang dibagikan setelah salat
dan yang dibagikan sebelum sholat. Ya. Fa awal zakatun makbulatun wasani sadaqatun minas sadaqat. Yang pertama dikatakan zakah yang diterima, zakat yang diterima, dan yang kedua hanya sedekah saja dari sedekah-sedekah yang lain. Ma'anna kulla minhuma sa'un min ta'am, padahal kedua-duanya sama, yaitu berupa satu sa' dari makanan. Lakin akan tetapi ketika diberikannya sebelum sholat, dari zakat itu diberikan sebelum sholat, ala waqfil hudud syariah, sesuai dengan batas-batas syariat, kana zakatan makbulah, maka itu dianggap sebagai zakat yang diterima. Adapun ketika diserahkan zakat itu ba'da salat, setelah salat, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa saja. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi jangan berdalih dengan kan waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sedikit pun Allah akan lihat ya. Jangan melihat seperti itunya, karena apa? Kurban ini adalah bentuk syiar Allah yang harus dilaksanakan sesuai petunjuk, sebagaimana halnya dengan zakat, ya, yang juga harus dilaksanakan sesuai petunjuk. Apabila kurban itu dilaksanakan sebelum sholat, maka itu hanya daging biasa saja yang dia berikan kepada keluarganya. Ya. Adapun jika kurban itu dilaksanakan setelah sholat, maka telah sempurna ibadahnya. Nah, sebagaimana halnya dengan zakat. Apabila zakat ini dilaksanakan, diberikan sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang makbulah, zakat yang diterima. Adapun ketika zakat itu diserahkan setelah sholat, maka itu dianggap sebagai hanya sedekah saja dari sedekah-sedekah yang lain, sama dengan sedekah yang lainnya. Tidak dianggap sebagai zakat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah yang penting di dalam syariat. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada padanya petunjuk perintah dari kami, maka itu ditolak, ya. Walau kana tasyrik fil milki jaizan fil udhiyah bi ghairi ibil wal baqar la fa'alahu sahabatu radhiyallahu anhum liquwwatil muqtada li fi'lihi fihim fa innahum kanu akhrasan nas 'alal khair wa fihim fuqara katsirun faqad la yastati'una thaman al-udhiyah kamilatan walau fa'aluhu la naqala anhum li'annahum mimma tawaffara ad-dawa'i ala naqlihi li hajatil ummah ilaihi. Kalau seandainya berserikat di dalam kepemilikan ini boleh di dalam udhiyah selain dari unta dan juga sapi, maka tentunya para sahabat akan mengerjakannya, ya. Karena begitu kuatnya mereka dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal perbuatan, ya. Kemudian juga mereka sangat semangat di dalam mengikuti kebaikan. Dan kita ketahui juga di antara para sahabat juga terdapat fuqara, ya, banyak orang-orang yang fakir, yang mungkin mereka tidak mampu untuk membeli harga dengan harga hewan kurban tersebut secara sempurna. Kalau hal itu diperbolehkan, berserikat di dalam kambing misalnya, maka tentu ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa para sahabat mereka berserikat di dalam membeli dalam kepemilikan seekor kambing untuk atau domba untuk pelaksanaan kurban. Itu tidak ada. Yang ada hanya 7 orang untuk berserikat di dalam sapi dan 7 orang untuk berserikat di dalam unta. Allahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh beliau. Kita ini intinya penjelasan juga, ya, kita lewat saja karena tidak mungkin kita semua bisa kita akan baca, dan ini hanya penjelasan saja dari masalah-masalah yang telah disebutkan di atasnya, ya.
Nah, coba kita akan sebentar ya, kita akan inikan dulu, pilihkan yang kira-kira hal lain yang perlu kalian ketahui ya tentang ini di sini ya. Ya ini maaf. Ya, kita coba ambilkan nah dari sini saja. Nah, di kalimat ini ya, lau istarqa syakhsan fa aksar fi wahidatin minal ghanam aw fi sab'in min ba'irin aw fi baqaratin liyudhiya bihi an syahsin wahid fadhahir al-jawaz ya. Kalau seandainya ada dua orang istarqa ya, bersekutu atau bersama-sama, faaksar dua orang atau lebih bersama-sama di dalam satu ekor kambing, au fi sab'in min ba'irin au baqaratin liyudahya bihi an syahsin wahid fadhahir annahu al-jawaz. Maka ini boleh, zahirnya ini adalah bores ya. Contohnya di sini, kalau ishtara isnan syatan, kalau seandainya ada dua orang membeli seekor kambing ya, atau seekor domba, au kana yamlikanaha bi irsin au hebatin, atau keduanya memiliki warisan ya, atau memiliki hibah ya, masing memiliki hibah au nahwihima, summa dhahaya biha an ummiha au an abihima jaza ya. Li'an al-udhiyah huna lam takun an aksan min wahid. Jadi begini ya, seandainya ada dua orang misalnya kakak dan beradik. Kakak dan beradik ini dia memiliki uang, baik itu uangnya hibah, uang pemberian ya dari orang tuanya, atau memiliki warisan. Jadi orang tuanya setelah meninggal misalnya ya. Kemudian dua orang ini bersama-sama membeli satu ekor domba ya, untuk korban bagi salah satu di antara orang tuanya. Maka ini zahir ini boleh, karena ini tidak berkurban untuk dua orang ya. Misalnya ada dua orang kakak beradik, dia masing-masing menyumbang uang ya untuk membeli seekor kambing yang digunakan untuk kurban bagi orang tuanya. Maka orang tuanya, dengan catatan orang tuanya harus satu ya, entah ibunya atau ayahnya. Maka ini diperbolehkan. Karena apa? Karena ini bukan berkurban bagi dua orang, tetapi tetap bagi satu orang. Meskipun asal dari hewan kurban ini adalah dari dua orang, tetapi dia jadikan kurban itu untuk satu orang. Ini diperbolehkan. Li'anna al-udhiyah huna lam takun an aksan min wahid, karena kurban ini tidak untuk lebih dari dari satu orang ya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, jika dua orang urunan ya untuk membeli seekor kambing, nah kemudian kambing itu buat kurban ibunya atau ayahnya ya, kemudian dia membeli kemudian dikurban, maka ini diperbolehkan ya. Wa kadzalika law ta'adada al-mausun bil udhiyah, begitu pula seandainya ada beberapa orang yang diwasiatkan untuk udhiyah.
Wattahada al-musilahu, kemudian akan tetapi al-musilahu, orang yang diwasiatkan itu sama. Walam takfi ghallatun kullu wahid li udhiyatihi, dan masing-masing tidak mencukupi, uang yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membeli udhiyah itu, kurban, maka ini boleh ya. Jadi seandainya ada beberapa yang diberi wasiat, ya, ada beberapa orang diberi wasiat untuk berkurban, tetapi masing-masing dari orang yang diberi wasiat itu tidak mencukupi untuk membeli kurban sebagai wasiat dari orang tersebut. Wattahadal musilahu, dan ternyata yang diberi wasiat itu orangnya sama. Maksudnya apa? Ya, si pemberi wasiatnya itu sama. Maka ini boleh masing-masing ya bersatu untuk membeli 1 ekor hewan kurban sebagaimana wasiat dari orang yang sama. Jadi boleh dikumpulkan wasiatnya ya. Nah, di sini dicontohkan misal an yusi akhwan kulli wahid minhuma bi udhiyah. Ada 2 orang saudara, kakak adik misalnya, diberi wasiat ya untuk berkurban liwalidatihima, bagi ibunya ya. Jadi 2 orang saudara diberi wasiat untuk berkurban bagi ibunya. Summa la takfi ghallat kullu wahid minhuma. Nah, kemudian ternyata tidak cukup ya masing-masing untuk membeli seekor kurban yang sempurna ya secara keseluruhan. Fatajma'al wasiatan fi udhiyatin wahidah. Maka kedua wasiat ini dikumpulkan dalam 1 kurban. Ya. Ini boleh ya, sebagaimana tadi misalnya orang yang bersama-sama membeli hewan ya ketika orangnya masih hidup ya. Jadi kalau wasiat itu kan berarti yang dikurbankannya sudah meninggal. Tapi kalau yang dikurbankannya masih hidup juga boleh ya, seperti tadi ya. 2 orang saudara mengumpulkan uang untuk berkurban bagi ayahnya atau bagi ibunya. Ayah dan ibunya masih hidup. Ini boleh. Nah, demikian pula ketika ayah dan ibunya sudah meninggal ya. Ketika kita membelikan 2 orang saudara ini menjadikan uangnya 1 untuk kurban bagi salah satu kedua orang tuanya, itu juga boleh ya. Allah alam, kata beliau nih, penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin ya, itu tentang masalah bilangan yang mencukupi di dalam hewan kurban. Ini kesimpulannya kita jelaskan bahwa yang mencukupi hewan kurban itu adalah 7 orang mencukupi untuk membeli 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Akan tetapi bagi hewan selain sapi dan unta hanya mencukupi 1 orang. Kemudian boleh kita 1 ekor kurban kita ikut sertakan dalam pahala dengan beberapa orang, 2 orang atau lebih ya. Sebagaimana hari ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berkurban dengan 2 ekor kibas. 1 ekornya beliau kurban untuk dirinya dan keluarganya, dan 1 ekor lagi adalah kurban untuk umatnya dan orang-orang yang tidak bisa berkurban dari umat beliau. Ini menunjukkan bolehnya kita mengikut sertakan dalam 1 ekor kurban untuk pahala sekian banyak orang. Ya. Kemudian berikutnya adalah boleh kita mengumpulkan beberapa orang untuk membeli 2 orang misalnya untuk membeli 1 ekor kambing, tetapi kita pergunakan ini kita niatkan, kita peruntukkan ini adalah untuk kurban 1 orang ya, itu boleh ya. Sebagaimana misalnya 2 orang bersaudara, entah itu adik atau kakak misalnya, nah, mengumpulkan uang, kemudian uang itu digunakan untuk kurban bagi ayahnya atau kurban bagi ibunya, ini juga boleh ya. Atau 2 orang bersaudara mengumpulkan harta masing-masing, baik itu harta hibah dari orang tuanya
ataupun harta wasiat dari orang tuanya, kemudian dari harta itu digunakan untuk membeli 1 ekor kurban domba misalnya, ya, untuk ayah dan ibunya, atau jika dia masing-masing diwasiatkan untuk membeli untuk berkurban bagi kedua orang yang tuanya, kemudian digabungkan dalam satu hewan kurban, tetapi diperuntukkan bagi 1 orang dari yang memberikan wasiat, asal yang memberikan wasiat itu sama, maka ini juga diperbolehkan, ya. Ya, saya kira ini penjelasan kita tentang ma tajzi'u bihi al-udhiyah, yang mencukupi dari jumlah udhiyah, ya. Pembahasannya cukup panjang, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan pasal berikutnya, yaitu syarat-syarat udhiyah, ya. Kemudian penjelasan tentang aib, ya, yang menghalangi untuk dikatakan hewan itu mencukupi untuk dijadikan sebagai hewan kurban, karena di sana ada syarat-syarat tertentu dan aib-aib tertentu yang menjadi penghalang dikatakan hewan itu menjadi hewan yang mencukupi untuk dijadikan sebagai kurban. Insya Allah nanti itu pembahasannya di kesempatan yang datang. Adapun kita pembahasan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bagi santri-santri yang ingin bertanya bisa ditanya lebih lanjut di dalam forum kelas kita, ya, dari materi yang saya sampaikan hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.